Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Rosem Usmani, dosen pengampunya Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Halimatus Sa'diyah, NPM saya 231105082604. Saya dari semester 4, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Poin pembahasan yang akan saya sampaikan di materi Rosem Usmani ini, yang pertama ada pengantar Rosem Usmani, yang kedua karakteristik Rosem Usmani, yang ketiga hukum menulis mushaf dengan Rosem Usmani, yang keempat metode Rosem Usmani, yang kelima kaidah alif dibuang, yang keenam maktu dan mausul, yang ketujuh qawaid dobti. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu dengan pengantar Rosem Usmani. Nah, Rosem Usmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibukukan pada masa Khalifah Utsmani bin Affan pada 25 Hijriah sampai 646 Masehi. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Yaitu yang pertama secara bahasa, Rosem Usmani itu Rosem itu artinya ejaan atau tanda atau teknik penulisan. Nah, secara istilah sebuah ilmu secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuan dengan bantuan tangan para sahabatnya. Jadi Rosem Usmani ini dibantu oleh para sahabat Utsman bin Affan. Selanjutnya karakteristik Rosem Usmani. Nah, karakteristik Rosem Usmani terdapat 6 karakteristik Rosem Usmani yang masyhur di kalangan pakar-pakarnya. Nah, jadi di karakteristik ini terdapat 6 yang masyhur di kalangannya ya. Yang pertama yaitu menghapus huruf, yang kedua menambahkan huruf, yang ketiga penulisan hamzah, yang keempat mengganti huruf, yang kelima menyambung dan memutus kata, dan yang terakhir yang keenam menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Selanjutnya, hukum menulis mushaf dengan Rosem Usmani. Nah, hukum menulis mushaf dengan Rosem Usmani ini terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut pendapat jumhur, yaitu pendapat ini menyatakan bahwa menulis Al-Quran menggunakan Rosem Usmani hukumnya wajib karena dia bersifat tauqifi. Di antaranya yang menganut pendapat jumhur ini yaitu Malik bin Anas. Yang kedua, pendapat sebagian ulama. Jadi pendapat ini menyatakan bahwa menulis Al-Quran tidak harus menggunakan Rosem Usmani karena dia tidak bersifat tauqifi, melainkan ijtihadi. Jadi menurut ulama ini nggak harus menggunakan Rosem Usmani karena Rosem Usmani ini bersifatnya tauqifi bukan ijtihadi. Nah, di antaranya yang menganut pendapat ini adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani. Yang kedua ada Abu Abdurrahman bin Khaldun dan sebagian ulama-ulama kontemporer. Yang ketiga yaitu mengatakan bahwa Al-Quran tidak harus ditulis keberadaan Mushaf Usmani sebagai barang penting yang harus dilestarikan dan diwariskan. Nah, pendapat ini menganggap Rosem Usmani bersifat tauqifi, ijtihadi yang dipelopori oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Nah, kemudian diikutilah oleh pengarang kitab Al-Burhan dan At-Tibyan. Kemudian diikuti juga nih dari kitab Al-Burhan sama At-Tibyan, diikuti lagi oleh Ibnu Al-Qiyam Al-Zawziyah dan Al-Zarqani. Oke, selanjutnya metode Rosem Usmani. Nah,
Yang pertama ada metode kaidah badal. Yang kedua ada kaidah perbedaan kiroat. Yang ketiga ada kaidah fasal dan wasal. Yang keempat ada kaidah ziyadah. Yang kelima ada kaidah hamzah. Dan yang keenam terakhir ada kaidah hadz. Oke, memasuki kaidah yang pertama, yaitu kaidah badal. Nah, arti badal di sini adalah mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi di sini udah tertera badal. Badal dalam bahasa Arab artinya mengganti. Contohnya di sini jadi ada as-salawatu menjadi salatu. Az-zaka az-zakuwatu menjadi az-zakata. Nah, di sini juga ada mengganti ta marbutah dengan ta maftuhah. Nah, jadi imro'atun jadi imro'ata. Jadi rahmatun menjadi rahmata. Gitu. Yang kedua ada kaidah perbedaan kiroat. Nah, bila ada perbedaan kiroat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan kiroat yang lebih banyak digunakan. Contohnya, Malik Yaumiddin ditulis dengan ma. Maknya itu pendek karena kiroat inilah yang lebih banyak digunakan, bukan mak panjang. Jadi di kata Malik Yaumiddin ini kebanyakan menggunakan maknya itu pendek, bukan yang panjang. Yang ketiga, kaidah fasal dan wasal. Nah, fasal artinya memisahkan dan wasal artinya menggabungkan. Yaitu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bersambung seakan-akan merupakan jadi satu kata. Nah, contohnya nih ada anma jadi ama. Jadi yang dihilangkan di sini nunnya jadi amma, amma. Jadi kullama jadi kullama, kullama. Nah, ini kan terpisah. Kullama. Jadi disambung menjadi kullama. Yang kalimat yang terpisah sehingga bersambung seakan-akan merupakan satu kalimat. Jadi dia anma, jadi ama digabung. Nunnya dihilangkan, maknya berubah menjadi panjang harokatnya. Gitu. Selanjutnya kaidah ziyadah. Nah, di sini terdapat contoh di kaidah ziyadah. Contohnya dalam surat Al-Fajr ayat 23 yang ditambahkan ziyadah alif setelah huruf ja. Nih, contohnya waji'ah, waji'ah, waji'ah. Jadi di sini terdapat huruf alif. Nah, setelah ja alif baru ya. Nah, ini yang ditambahkan dengan huruf ziyadah, penambahan. Gitu. Yang kaidah kelima selanjutnya hamzah ditulis dalam bentuk alif ya. Waw atau seperti kepala ain. Nah, hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. Contohnya an'amta, al-anharu ibnun. Nah, ini contoh-contohnya. An'amta jadi alif, waw, ya atau seperti kepala ain gitu ya. Nah, hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat antara hamzah dan huruf sebelumnya adalah kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Nah, ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu kepada harokatnya fathah. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu pada harokat kasroh. Ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu pada harokat dhammah. Oke, selanjutnya kaidah haz. Nah, di sini artinya membuang. Nah, dalam penulisan Al-Quran ada beberapa huruf yang dibuang, yaitu huruf yang dibuang diantaranya ada alif, waw, ya, lam, dan nun.
Nah, ini contoh-contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini pertama nih, ada contoh wow yang dibuang. Dari algowana, algona, jadi algowuna. Itu. Yang pertama jadi algowuna. Kan aslinya algowuna menjadi algowana. Nah, yang selanjutnya contoh ya yang dibuang. Waliyadin jadi dini. Dini. Ya dibuang kan teman-teman di sini. Gitu. Ya, terus contoh lam yang dibuang. Walaili. Jadi walaili. Walaili. Gabung ya. Terus contoh nun yang dibuang. Lam. Naku. Lam. Naku. Jadi nakun. Begitu teman-teman contohnya. Selanjutnya kaidah alif dibuang. Nah, kaidah alif ada huruf alif yang dibuang itu huruf alif yang jatuh di antara dua huruf lam. Jadi kalau ada alif kemudian jatuh di antara dua lam itu, alifnya dibuang. Contohnya lafaz dolalun. Dolal. Dolal. Jadi kalau ada alif di antara dua lam itu dibuang, kalau di mushaf kita dikasih tanda panjang saja. Dan ini sebagai alamat tanda untuk memudahkan saja, tapi ada dasar Rasul Usmaninya. Itu kalau ada alif, kemudian di antara dua lam ini dibuang. Jadi ini contohnya ya, kaidah huruf alif yang terletak di antara dua lam. Contohnya qaidah. Jadi amsilah halalan, halalun, dzillali, khilalah. Itu contohnya. Halal, dzilal, khilalah. Terus kaidah selanjutnya, kaidah yang nomor 2. Kaidah alif di pertengahan pada ism musanna. Nah, yang kedua adalah alif dibuang. Ketika itu berupa alif musanna. Alif musanna, alif yang menunjukkan tanda atau alamat untuk kata benda yang menunjukkan dua. Karena ada dalam bahasa Arab, itu ada mufrad dan ada musanna. Jadi alif musanna itu alif yang dua. Nah, ada jamak dan kalau mufrad itu salah, kalau musanna itu dua, dan kalau jamak itu lebih dari 3, yaitu 3 ke atas. Jadi kalau musanna itu ya cukup 2. Kalau misalnya jamak atau mufrad itu jamak itu lebih dari 3. Mufrad itu berarti sendiri, cukup 1. Oke, selanjutnya kaidah alif di pertengahan pada dhamir nahwu. Nah, kaidah yang ketiga ini adalah huruf nun yang berfungsi sebagai fa'il. Nah, maka dihapus alif pada huruf na dengan syarat jika dia berada di tengah huruf nun nah ini tengah kalimat, sedangkan jika dia berada di akhir kalimat maka dia tetap dan tidak dihapus keberadaan huruf alif tersebut. Jadi hurufnya bisa di pertengahan, bisa di akhir. Yang keempat, ada kaidah alif pada angka-angka. Nah, alif pada angka-angka, maka dihapus alif pada angka-angka tersebut, kecuali pada angka 1, yaitu wahidun. Maka alif tidak dibuang. Jadi kalimat wahidun itu alifnya tidak dapat dibuang. Sudah netap. Yang kelima, ada kaidah kata benda dari bahasa non-Arab. Nah, bahasa non-Arab syaratnya pertama berupa nama. Yang kedua, alif yang dimasukkan berada di tengah kata. Yang ketiga, kata benda harus lebih dari 3 huruf. Yang keempat, kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran. Atau lebih kesimpulannya, terdapat perbedaan penulisan nama atau a'jam dalam Rasm Utsmani. A'jam tapi sepakat ditulis alif. Yang keenam, ada kaidah alif pada jamak mudzakkar salim atau yang serupa dengannya dan muannas salim. Contohnya pada mudzakkar salim pada lafaz kalimat
as-sadiqina, dan penyebutannya lebih dari 2 kali lafaz al-alamina. Nah, beda Kak. Jadi penyebutannya lebih 2 kali lafadznya. Yang pertama as-sadiqina, yang kedua lafadznya itu al-alamina. Nah, dan pada muannas salim pada lafadz mu'minat. Jadi kalau misalnya muzakkar salim itu kalimatnya as-sadiqina sama al-alamina. Nah, kalau misalnya muannas salim ini pada lafadz mu'minat. Nah, berbeda ya jadinya. Nah, syarat yang pertama itu tidak ada hamzah atau syiddah langsung setelah alif. Yang kedua itu diulang 2 kali dalam Al-Qur'an. Yang ketujuh, kaidah bertemunya alif-alif. Nah, berkumpul alif atau beberapa alif maka dibuang dalam penulisan baik di tengah, awal, ataupun akhir kata. Yang kedelapan, kaidah hamzah wasl sebenarnya ditulis pada 5 tempat dibuangnya. Yang kesembilan, kaidah hamzah wasl seharusnya ditulis tapi pada 5 tempat ini dibuang. Apabila catatan dan syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak ada pembuangan atau penghapusan dari kalimat atau dari alif tersebut. Nah, yang ke-10, kaidah penambahan huruf alif setelah huruf waw. Nah, penambahan alif di mushaf setelah huruf waw keseluruhan di isim dan di fa'il. Dikecualikan pada 6 lafadz yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya maktu dan mausul. Nah, seharusnya langsung ketika membaca diidghamkan, tapi di sini menjadi an sama la. Dipisah. Jadi harus dipisah di 10 tempat. Yang pertama ada dalam surat At-Taubah ayat 118. Maka dalam penulisan yang dipisah an dan la, oleh karena itu disebutkan dengan maktu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada surat Hud ayat 26. Maka dalam ayat tersebut penulisannya dipisah juga, maka itu maktu. Maktu dipisah maksudnya bukan digandeng, artinya huruf nunnya tetap ada. Selanjutnya qawaid dobti. Nah, qawaid dobti itu sebenarnya bab tentang penulisan mushaf itu sendiri. Nah, bab tersendiri adalah bahkan ada kitab tersendiri yang ditulis oleh para ulama-ulama kita seperti Imam Abi Amr Ad-Dani rahimahullah tentang masalah penulisan mushaf diberi judul kitab Al-Mughni fi Rasmil Washi fil Ansori. Jadi kitab ini kitab penulisan mushaf. Mushafnya dari Imam Abi Amr Ad-Dani rahimahullah yang berjudul kitab Al-Mughni fi Rasmil Wasaqi fil Ansor. Nah, qawaid ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientalis menyangka Rasul Utsmani adalah rekayasa. Yang kedua, mushaf pada zaman Utsman dikirim ke Basrah, Kufah, Syam, Hijaz, dan Madinah. Juga ada yang khusus dipegang oleh Utsman dan beliau khatam dalam satu sholat dengan mushaf ini. Saat akan dibunuh juga, Utsman membaca Quran dengan mushaf ini dan darah muncrat di posisi Quran surat Al-Kahfi yaitu wal yatalattaf. Jadi ketika Utsman sedang sholat membaca mushaf Utsmani, Rasul Utsmani ini dia Utsman ini dibunuh. Nah, ketika dibunuh ini posisinya beliau ini sedang membaca Quran surat Al-Kahfi yang itu berbunyi dengan wal yatalattaf. Nah, pada ketika membaca Quran surat kalimat wal yatalattaf, ketika dibunuh langsung darahnya muncrat. Yang ketiga, penulisan mushaf dipandu agar sesuai dengan wahyunya diturunkannya. Jadi tidak sembarangan. Oke, yang terakhir yaitu perbedaan mushaf Indonesia dan mushaf Madinah.
Nah, di sini ada kalau misalnya di Mushaf Madinah itu walillahi. Nah, Mushaf standar Indonesia juga walillahi. Keterangannya yaitu fathah berdiri bacaan panjang pada setiap lafadz jalalah. Fathahnya berdiri pada setiap kalimat jalalah. Jadi walillah. Nah, fathahnya itu berdiri. Tuh. Kalau misalnya di Quran surah Mushaf Madinah baitin wudi'ah. Nah, di mushaf standar Indonesia itu baiti wudi'ah. Jadi di wawunya itu terdapat huruf tasydid. Nah, kalau misalnya di mushaf Madinah tidak terdapat huruf tasydid. Nah, keterangannya tanda tasydid untuk setiap bacaan idgham biguna. Itu perbedaannya. Terus mushaf Madinah lagi. Man dakhalahu. Nah, kalau di mushaf Indonesia itu man dakhalahu. Man dakhalahu. Nah, tanda sukun untuk setiap ikhfa nun mati. Sama ya. Terus di mushaf Madinah syahidun. Di Quran standar Indonesia itu syahidun. Jadi di mushaf Madinah itu ya-nya itu tidak terdapat sukunnya. Tetapi kalau misalnya di standar Indonesia terdapat sukunnya. Itu teman-teman semuanya. Terus sukun untuk setiap bacaan mat tabi'i. Jadi di akhir syahidun, syahidun, nah itu terdapat sukun yaitu mat tabi'i. Ada ma'ahu sama ma'ahu, dhamma terbalik untuk menandai bacaan panjang mat silah. Jadi di mushaf Madinah itu domanya tidak terbalik, di mushaf Indonesia domanya terbalik. Terus di mushaf Madinah itu nu'tihi. Di mushaf Indonesia nu'tihi. Jadi yang hanya itu ada kasrah berdiri panjang. Jadi untuk menandai kalau itu mat silah. Terus ayatum bayyinatun. Ini di mushaf Indonesia, sedangkan di mushaf Madinah ayatum bayyinatun. Jadi perbedaannya itu tanwin pada bacaan ikhlabnya. Nah, tetapi di sini pada bacaan mushaf Indonesia, kalau mushaf Indonesia dia menggunakan alif, sedangkan mushaf Madinah menggunakan hamzah. Tuh perbedaannya. Terus selanjutnya layum bazanna. Layum bazanna. Nah, di sini sama ya teman-teman. Sukun pada nun pada bacaan iklab. Terus yang selanjutnya roha, majreha, majreha. Nah, tulisan imalah. Nah, dua-duanya terdapat tulisan imalah. Perbedaan. Terus la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Tulisan ismam. Nah, kalau misalnya nomor 9 itu imalah, yang ke-10 tulisan ismam. Terus yang ke-11 jamiun, jamiun, jamiun. Tulisan tashyil itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Syukron jazakumullah khairan katsiran apabila dalam penjelasan saya, dalam pembawaan saya untuk menerangkan mata kuliah ilmu Rasam Utsmani ini masih banyak salah dan kata dalam penjelasan. Mohon maaf. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.